billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa alaika bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa inna dzalika yadilu siyamad dahr. Jamaah ma'rifati bani rahimakumullah. Jangan bosan tidak datang ke tempat maulid, datang ke tempat pengajian, supaya iman kita semakin hari semakin kuat, sehingga kalau datang godaan dari luar, iman kita itu tercipta menjadi sebuah gunung yang besar, tidak bisa dihempas dengan gempa, tidak akan tergiur dengan iming-iming daripada materi dan benda. Karena di zaman sekarang ini sudah dipelajari tempat, khususnya kristenisasi itu dialihkan orang-orang, dilakukan oleh para misionaris. Itu yang dianggap enteng, karena mereka dalam hal ini pakai black magic. Bisa orang sekali tepuk begini ikut. Jangan sampai kita menjadi korban yang demikian. Saya ingat bagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berjanji kepada Musa dan Musa berjanji kepada Allah. Nabi Musa berjanji kepada Allah akan mendaki Tur dan munajat diatur dalam 40 malam. Sementara sebaliknya Allah berjanji kepada Nabi Musa akan memberikan kitab Taurat selesai Nabi Musa menyelesaikan dialognya. Ketika itu sudah selesai dilaksanakan, Nabi Musa kembali turun gunung untuk menemui kaumnya. Didapatinya kaumnya sedang menyembah patung berbentuk anak sapi yang ditempa oleh seorang manusia namanya Musa As-Samiri, dibuat daripada perhiasan. Kemudian patung itu sendiri tidak sembarang patung, tapi patungnya begitu selesai diciptakan berbentuk patung anak sapi. Kemudian Musa As-Samiri mengambil tanah bekas pijakan buku daripada kudanya Malak Jibril alaihissalam. Jadi ceritanya ada Musa Nabi ya Rasul, ada lagi Musa As-Samiri. Ini lucu. Musa As-Samiri itu seorang anak lelaki hasil perbuatan zina, kemudian dilahirkan di gunung karena ibunya takut air. Setelah keluar ditinggalkan sama ibunya, diurus sama Jibril alaihissalam. Entah hikmah dibalik semua itu tidak tahu, karena yang namanya malaikat senantiasa mengerjakan segala apa yang dia kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dikasih susunya dengan turun biji. Kalau ibunya sudah turun gunung. Jadi Samir itu kenal sama Jibril, dan Samir itu tahu tanah bekas pijakan kuku kudanya Jibril kalau ia ambil kemudian diletakkan pada orang yang mati, maka orang yang mati itu akan hidup kembali.
terus gentok. Nah, sarwa dengan dahar jantung aduh. Kalau kita waktu dada mentok mati takut. Begitu patung anak sapi dibuat, mulutnya, hidungnya semua dikasih tanah, dikasih telapak, kukunya udah malah jibril alaihi salam. Jadi bukan sembarangan. Maka ketika dikatakan ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan yang Musa, kaum Nabi Musa alaihi salam percaya, maka disembahkannya kepada anak sapi. Entah dalam waktu berapa lama buat Nabi Musa selama 40 malam, entah berapa lama mereka menyembah anak sapi. Begitu Nabi Musa turun gunung selesai dari Yahweh, didapatinya kaumnya sedang menyembah anak sapi. Nabi Musa marah pada dalam kaum. Tadi yang didapati sangat banyaknya kita Taurat, tetapi juga guru beberapa loh itu papan bertuliskan. Kalau loh itu bertuliskan mengenai fadailul amal, padilah daripada amal. Kalau Tauratnya sendiri di sana tulis mana kandung dari tulisannya adalah mengenai hukum-hukum Allah. Rohnya itu dilempar sebelum Musa alaihissalam. Seraya mendekat kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dijambaknya. Nabi Harun itu jambutnya panjang. Dijambaknya. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun, kenapa sampai? Ya kurang lebihnya kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Apa kemudian umat menyembah patung anak sapi? Nabi Musa, ya namuma la takhud bilillah. Lepaslah, ya namuma wahai anak ibuku. Baik, jangan engkau jambaknya. Dilepas oleh Musa. Jangan katakan bahwa aku bersekutu dengan mereka. Nabi Harun tidak bisa membunuh aku. Itu bekas jambakan putih. Di sini hitam, di sini putih. Bekas dipegang tangan Nabi Harun dalam keadaan ke bawah hitam lagi. Jadi itu banyak ini putih, hitam, putih. Selanjutnya apa kata Nabi Musa? Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Bittikhadikumul ijab fatubu ila barikum faqtulu anfusakum fataba alaikum innahu huwal ghafurur rahim. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu semua telah berbuat zalim kepada diri sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Maka bertobatlah kepada Tuhan pencipta. Patung anak sapi, bunuhlah diri kamu semua. Bertaubatnya harus dengan cara bunuh. Yang tidak menyembah harus membunuh yang menyembah. Itu peristiwa. Sebagaimana pertama dilakukan dengan biasa-biasa saja. Itu yang, tapi nggak tahan. Yang tidak menyembah patung anak sapi itu kurang lebih 17.000 orang yang tidak menyembah
semuanya menyembah. Yang tidak menyembah diperintahkan untuk membunuh yang menyembah. Tidak tahu. Bagaimana mungkin kalau peras yang harus dibunuh itu adalah anaknya sendiri? Barangkali kalau anak bunuh bapak, kalau anak bunuh orang tua, barangkali tega. Tapi kalau orang tua bunuh anak, ini yang berat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mega itu. Disuruh naik ke bukit. Semua naik ke bukit. Yang tidak menyembah, bunuh yang menyembah. Dan yang menyembah habis pasrah. Karena itu adalah cara satu-satunya cara bertobat daripada perbuatan dosa, bertobat daripada perbuatan syirik. Pasrah. Ditutup dengan yang hitam. Pada hari itu tidak kurang dari 70.000 kaumnya Nabi Musa yang mati. Melihat dalam demikian, siapa yang tidak nikah? Siapa yang tidak tegas? Nabi Musa itu bukan orang biasa, itu adalah Nabi dan Rasul yang batinnya demikian kuat karena tempaan Allah. Seorang hamba yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggung segala cerita. Tetapi melihat kenyataan 70.000 mati. Dampak dari perbuatan seorang Nabi. Nabi Musa pun menangis, Nabi Harun menangis. Putusnya lagi menangis. Kalau kurang lebihnya kata itu, sudah jangan ada lagi pembunuhan. Allah telah menerima taubat kamu semua. Tidak sampai semua terbunuh umat Nabi Musa yang berdosa, karena keburu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkata, mereka semua adalah korban seorang anak manusia yang namanya Musa As-Samiri itu. Ini yang kita harus perhatikan, bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa, tetapi meskipun kita tidak punya apa-apa, ada satu yang paling kita banggakan, bahwa para diri ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai iman yang hanya sebentar ini terwujud oleh orang-orang yang memang berusaha untuk menanggalkan keimanan kita. Itu orang. Musa As-Samiri itu munafik. Anak laki-laki asli perbuatan sini. Ini sangat lucu. Nabi Musa dibesarkan oleh musuh Allah. Siapa? Nabi Musa dibesarkan oleh musuh Allah. Musa As-Samiri sebaliknya dibesarkan oleh jenderal malaikat hamba Allah yang dekat dengan Allah. Tetapi yang dibesarkan oleh jenderal malaikat, yang dibesarkan oleh hamba yang sangat dekat dengan Allah, justru menjadi musuh Allah. Yang dibesarkan oleh musuh Allah justru menjadi orang yang dekat, sangat-sangat dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, jaga iman kita, jaga iman kita. Saya sering merasa takut, bukan senang begini, tapi kalau sendiri takut. Jaga iman kita, jangan sedikit ada perasaan. Kalau saya insya Allah aman, suami lagi saya kan kiai, jangan sampai
Kiai itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan seorang nabi dan rasul. Istrinya Nabi Lut itu musuh Allah, padahal Nabi Lutnya nabi dan rasul. Bukan laki kita, bukan bini kita yang harus menjaga keimanan kita, tapi kita yang harus menjaga iman kita. Sekarang walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi amil latar. Sampai kapanpun yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah berhenti terus mengutak-atik kita dengan berbagai cara. Sampai kapan? Sampai dengan kita mengikut agama mereka. Kalau kita sudah berhenti, kalau kita sudah mengikut agama mereka, baru kita berhenti. Oleh pengajian jadi dari batu-batu, bukan untuk apa-apa. Nah, pengajian kita masih dalam bahasan mengenai puasa. Wa awalaika bisyami talakati ayami. Kuduna tempat anjeun kana puasa 3 poe min kulli syahrin dina tiap-tiap bulan. Jadi dalam 1 bulan itu harus ada 3 hari yang kita puasai. Fa inna dzalika yaqilu syamatan, karena sesungguhnya puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan itu bisa mengimbangi puasa 1 tahun. Atau paling tidak 1 bulan. Wa inna hadaitallahu ayyamal bidhum fa hasan. Kalau kamu menabuh menjadi hari taharok terpuji bala mangaheroan. Ubasuna dan ngaheroan. Naon hari ngaheroan teh intip-intip ngadeukeutan jeung ngarayu ngaheroan. Ngaheroan randa. Namun anjeun ngaheroan puasa 3 poe dina poe bodas. Poe bodas teh tanggal 13, 14 dan 15 itu namanya hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena purnama saat itu sedang bulan dan terang. Bahwa asanu maka itu baik. Elatna lanau alaihi salatu wassalamu karena la yada musyama asabaron wala hadaron. Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa di ayyamul bid, baik dalam keadaan menempuh perjalanan atau dalam keadaan sedang ada di tempat. Jangan lupa dia terus 12, 13, jadi 13, 14, 15 puasa. Dia dalam perjalanan. Jadi bulan dalam penjara ke Jawa adanya. Kemudian 12, 17 puasa terus. Berulang berumrah itu sarwa. Dan pernah ke tanah suci bagi yang puasa dan pernah detiknya wa alaika bidiksari min shawmi mutlaqan wala siyaman fil awqatil fadilati kal ashhuril harami wal ayyamish syarifati kal itsnaini wal khamisi. Yang guna tepan anjeun karena kalau waktu puasa mutlak iman sumawana dina waktu-waktu anu unggul, dina waktu-waktu anu utama, seperti puasa di Ashhurul Hurum, di bulan Haram.
wal ayyami syarifah, dan di hari-hari yang mulia seperti Senin dan Kamis. Alhamdulillah udah lingkarannya kita padahal ini kalau dilakukan khususnya awewe beriman awewe urusan penampilan nomor satu awewe kan jentai ayeuna alat-alat kecil kecantikan publik hari abang sagede film kos kudani ya hari pakai semua untuk mengantisipasi itu sebenarnya mudah. Puasa sudah vitamin mual gebruk sudah berbunyi makan jalan benar awak jadi halus salaki jadi rimbo mual oleh itu maka astagfirullah puji malah kecantikan enak minum lagi sekali tekek ada putar balai makanya sakit tuh ya 500 ya kamar minta teh kan ngaliwat kasakina menguasa minta kuat menguasa langsung turun hawa ke bagus kan hari kanu halus mampu udah bisa halus deh puasa 13, 14, 5 dan Senin Kamis. Mudah-mudahan kita Allah berikan taufik dan hidayah. Apa yang telah disampaikan dapat kita nyatakan di kehidupan kita. Kasih ngomong puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astauda'atuka alam tani adudu ilayya